Sekarang kita hidup di zaman ini, kalau melihat berita bikin hati kita, napas kita sesak. Tidak ada berita yang enak, ya. Tidak ada berita yang enak. Makanya harus diimbangi dengan ini. Saya senang kalau ngomong surga, sebab Rasulullah itu diutus dengan membawa surga. Sampai Rasulullah dalam hadis Imam Turmudi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Dengar seperti ini, senang apa enggak? Indah apa enggak? Tapi kadang-kadang ada orang yang ngeritik, kok ngaji ngomongnya surga terus lah. Kamu pengen apa sih? Kan pengen surga kita. Malah bila perlu surga di dunia dulu sebelum surga di akhirat. Bagaimana surga di dunia? Yaitu mewujudkan yang tadi. Sebab ada satu riwayat, Rasulullah itu rumahnya tidak lebih dari 6 meter persegi. Kecil rumah Rasulullah. Rasulullah kalau berdiri, kepalanya nempel atap. Dari pendeknya rumah Rasulullah. Rasulullah bangun tidur, membekas. Tidak pakai kasur Rasulullah tidurnya. Sabuknya Rasulullah selalu dikencengi, karena dapurnya jarang untuk masak. Keadaan yang cukup sangat sederhana ini, Rasulullah mampu mengatakan, inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Wujudkan ini, supaya kita bisa mampu mengucapkan seperti Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Rumah kita kan pakai keramik, rumah kita fasilitasnya macam-macam, ya. Kita punya yang untuk transportasi, walaupun motor, kita punya semuanya. Tinggal syukur. Tinggal apa? Syukur. Syukur dan sabar ini penyebab jiwa kita tenang dan menjadikan kita mampu mengucapkan inna baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita mampu semuanya. Amin. Di sini para jamaah, Rasulullah mengatakan, kalau saya hitung ini ada 4. Rasulullah mengatakan kalau kita bisa mewujudkan empat langkah ini, Rasulullah mengatakan tsummadkhulil jannah, dipersilahkan masuk surga. Monggo masuk surga. Iya, tapi daftarnya dengan 4 perbuatan. Pertama apa? Atibil kalam, bicaralah yang baik. Tadi hadis ketiga, usduku idza hadatsum, jujur kalau ngomong. Di sini Rasulullah mengatakan atibil kalam, bicaralah yang baik. Allah, saya ingat para hadirin, ini hadis sahih, rawahu ad-Daruqutni, disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Rasulullah lagi, kalau bahasa Jawanya ndeteng, istirahat gini. Ya, di sini ada bantal, Rasulullah begini. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, hunaka imra'atun, di kampungku ya Rasulullah ada seorang wanita. Iya. Kalau malam sholat tahajud terus. Iya. Kalau siang bukan bulan puasa loh, selalu puasa. Iya. Rasulullah tetap begini. Hanya mengangguk-anggukkan kepala. Artinya Rasulullah kagum sama wanita itu. Ya, malam selalu tahajud, siangnya puasa sunnah. Iya. Ketika Rasulullah mengangguk-anggukkan kepala, yang membawa berita ini merasa Rasulullah kagum. Kemudian yang membawa berita mengatakan, walakinna ya Rasulullah. Tapi sayang Kanjeng Nabi, kalau malam sunnah terus, tahajud. Kalau siang puasa sunat terus. Kata Rasulullah, sayangnya apa? Sampai Rasulullah lagi begini. Sayangnya apa? Tetangganya ndak ada yang senang. Tetangganya kalau orang itu keluar dari rumah, tetangganya mingselep semua. Ngumpet semua. Rasulullah kaget. Limada? Apa sebabnya? Lisanuha ya Rasul. Lisannya. Nih, atibil kalam. Ngomongnya yang baik. Lisannya ya Rasulullah, maaf kalau bahasa kasarnya, cas, semua orang kena cas cusnya dia.
Makanya kalau dia keluar tetangganya ngumpet. Kenapa? Nanti kena casusnya. Spontan Rasulullah mengatakan, hiya finnar. Itu calon penduduk neraka. Kaitannya dengan apa? Lisan. Padahal malam tahajud, siang puasa, tapi tahajudnya tidak mampu mengendalikan lisan. Puasanya tidak mampu mengendalikan lisan. Na'udzubillah. Orang ini memberi berita lagi, ya Rasulullah, di tepinya ya Rasulullah, ada wanita juga. Semua satu kampung senang, ya Rasulullah. Padahal kalau malam banyak kebablasannya sampai subuh, ndak tahajud. Kalau siang banyak ndak puasa sunnah. Tapi tangganya senang semua, ya Rasulullah, karena lisannya bagus. Rasulullah spontan mengatakan, hiya min ahlil jannah. Itu adalah calon penduduk surga. Lisan, para hadirin. Lisan perlu diukir dalam dada kita. Al-lisanu bainal manfa'ah wal madharrah. Lisan antara manfaat dan madharrah. Lisan antara manfaat dan madharrah. Dari lisan orang bisa digiring ke surga, dari lisan orang bisa digiring ke neraka. Jadikanlah lisan kita yang menggiring kita masuk surga. Iya. Dan ukuran iman kita adalah lisan. Dalam hadis Muslim, hadis yang paling sahih, Rasulullah mengatakan, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada datangnya hari akhir, itu bicaranya baik. Bicaranya apa? Baik. Ada orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ya Sayyid, kalau ada orang tidak bisa bicara baik, bagaimana? Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, ya diam. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Iya. Sebab kalau bicara jelek, numpuk dosa. Makanya sahabat Umar pernah mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khoto'uhu. Ini sahabat Umar yang ngomong. Man kathura kalamuhu kathura khoto'uhu. Wa man kathura khoto'uhu kathura dzanbuhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya di neraka. Dari ngomong. Ngomong banyak tidak masalah kalau ngomongnya ilmu. Ya. Tadi pagi di Darussalam Senenan saya ngomong 1,5 jam. Di sini mungkin 1 jam. Ya, tapi ngomongnya ilmu. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Mubarak ditanya, kalau ada orang tidak bisa ngomong baik, diam tidak bisa, katanya. Diam tidak bisa, pengennya ngomong, minta sama Allah mati. Lebih baik mati daripada hidup numpuk dosa. Iya.